Halo Bapak dan juga pemirsa di rumah. Kali ini saya akan membahas salah satu soal aplikasi turunan yang cukup menarik nih. Nah, ini soalnya. Sebuah tambang minyak lepas pantai terletak di tengah lautan yang berjarak 5 kilometer dari titik A di garis pantai. Minyak akan disalurkan ke titik B, yaitu sebuah penampungan di garis pantai yang berjarak 12 kilometer dari titik A. Minyak akan disalurkan dengan cara mengalirkannya melalui pipa bawah laut ke titik P yang terletak di antara titik A dan titik B. Baru, kemudian dialirkan sepanjang garis pantai menuju titik B. Jika biaya pemasangan pipa di bawah laut adalah 100 juta rupiah per kilometer dan di atas tanah adalah 50 juta per kilometer, maka di manakah sebaiknya titik P ditempatkan pada garis pantai agar biaya pemasangan pipa dapat minimum? Oke, sudah mengerti? Nah, sekarang saya beri waktu sedikit untuk mencoba. Pause dulu videonya bila ingin mencoba ya. Oke, mari kita ke solusinya. Nah, solusinya tuh ini teman-teman. Yuk, kita ambil model yang tadi kita buat. Kita bisa asumsikan bahwa jarak antara A dan P adalah X. Berarti, jarak antara titik P dan titik B itu adalah 12 kurangi X. Persamaan tersebut merupakan panjang pipa di atas tanah. Nah, pipa satu lagi adalah jarak antara titik P dan tambang minyak. Cara carinya gimana ya? Panjang tersebut bisa dicari dengan teorema Pythagoras sebagai berikut. Untuk tahu total biaya yang diperlukan, kita harus menjumlahkan biaya pemasukan pipa di atas tanah dan juga di bawah laut dengan persamaan berikut. Dalam satuan juta rupiah dan kilometer. Yuk, kita jabarkan dulu. Nah, kita sekarang memerlukan turunan dari persamaan tersebut. Beginilah caranya. Kita mengurangi pangkat X dengan 1, lalu menggunakan rumus turunan komposisi untuk persamaan yang ini nih. Memang kelihatan rumit ya, tapi saya yakin bila Anda belajar terus, pasti bisa. Hasil turunannya adalah sebagai berikut. Untuk mencari titik balik, yang di dalamnya terdapat titik minimum, turunan P harus sama dengan 0. Nah, setelah itu bisa kita lanjutkan. 50-nya kita cross out dengan 100, hasilnya adalah sebagai berikut. Kita kuadratkan kedua rusnya. Lalu kita mendapatkan bahwa X kuadrat adalah 25 dibagi 3. Hasil akhirnya adalah X sama dengan 5 akar 3 per 3. Jadi, titik P harus ditempatkan 5 akar 3 per 3 km dari titik A di antara titik A dan B agar biaya pemasangan pipa tambang minyak tersebut minimum. Halo Pak, nama saya Kevin Nathanael dari kelas 11C absen 17. Sekarang saya akan membahas soal berikutnya mengenai aplikasi dari turunan. Soalnya adalah mengenai jendela rumah. Anda sedang melakukan renovasi rumah. Pada satu bagian rumah, Anda ingin membuat sebuah jendela yang berbentuk gabungan persegi panjang dan setengah lingkaran seperti pada gambar berikut ini. Jika direncanakan keliling jendela adalah 4 meter dan keseluruhan kaca jendela adalah bening, maka tentukan sebaiknya ukuran jalan tersebut sehingga bagian dalam rumah dapat menerima cahaya matahari yang maksimum. Dari soal tersebut kita dapat mengetahui bahwa keliling jendela adalah 4 meter dan ditanya ukuran jendela agar bagian rumah dapat menerima cahaya matahari yang maksimum. Agar dapat menerima cahaya matahari yang maksimum, maka luas permukaan jendela juga harus maksimum. Sehingga ukuran tersebut dapat dicari menggunakan cara sebagai berikut. Yang pertama, saya misalkan bagian kiri dan kanan dari persegi sebagai Y dan bagian bawah dari persegi adalah X serta diameter lingkaran adalah X. Karena kita tadi mengetahui keliling, maka kita dapat mencari keliling dengan menambahkan
Y tambah X tambah Y dan ditambahkan setengah dari keliling lingkaran tersebut, sehingga kita dapat mendapatkan persamaan seperti ini. Setelah itu kita harus mencari Y, nilai Y. Oleh karena itu saya akan mengelompokkan X di ruas sebelah kiri bersama dengan 4 dan Y di ruas sebelah kanan. Setelah itu saya akan bagi dua persamaan ini sehingga didapatkan nilai Y. Lalu kita akan mencari luas permukaan dari jendela ini sehingga intensitas cahaya tersebut dapat maksimum. Maka kita akan mencari luas maksimum dari jendela ini. Rumus luas adalah untuk persegi adalah X kali Y. Lalu rumus luas untuk lingkaran adalah pi r kuadrat. Tetapi di sini adalah setengah lingkaran sehingga kita menambahkan setengah pada rumus luas tersebut. Setelah itu kita ganti R-nya dalam bentuk X. Karena X adalah diameter lingkaran dan R adalah jari-jari lingkaran, maka setengah X sama dengan R. Sekarang kita substitusikan setengah X tersebut ke dalam R, lalu kita kuadratkan sehingga didapatkan hasil seperti ini. Lalu agar semuanya dalam bentuk X, maka kita substitusikan Y sama dengan 2 min X per 2 min pi X per 4 dalam persamaan luas tersebut. Sehingga didapatkan persamaan sebagai berikut. Lalu agar lebih sederhana, tadi saya kurangkan pada bagian pi X kuadratnya. Sehingga didapatkan persamaan sebagai berikut. Sekarang, agar kita mendapatkan luas yang maksimum, maka kita akan turunkan. Jadi seperti ini. 2X diturunkan menjadi 2 karena ini kan pangkat 1, karena diturunkan maka 1 min 1 X pangkat 0 adalah 1 sehingga didapatkan hasil 2. Lalu X kuadrat diturunkan menjadi 2-nya ke depan X sehingga lalu 2 yang pada pangkatnya dikurangin 1 sehingga 2 dikali X per 2, 2-nya saling mencoret sehingga disisakan X. Lalu untuk bagian berikutnya pi dianggap sebagai konstanta sehingga kita abaikan X kuadrat. Tadi turunan X kuadrat adalah 2X. Jadi 2-nya kita coret dengan 8 didapatkan pi per 4X. Kita harus sama dengan 0 agar luasnya maksimum. Setelah itu kita akan mencari nilai X dengan memindahkan 2 ke ruas kanan dan mengeluarkan X di ruas kirinya. Sehingga dengan menghilangkan tanda negatif pada kedua sisi dan memindahkan dan membagi 2 dengan 1 plus pi per 4, kita mendapatkan hasil seperti ini. Ini adalah ukuran jendela untuk diameter dan bagian bawah persegi tersebut. Setelah itu, untuk mencari nilai Y, kita substitusikan ke persamaan 1 yang tadi. Yang ini. Setelah kita substitusikan dan disederhanakan, maka kita akan mendapatkan nilai 4 per 4 plus pi. Jadi, supaya agar bagian rumah dapat menerima cahaya matahari yang maksimum, ukuran jendela harus sebagai berikut. Sisi kanan dan kiri jendela berukuran 4 per 4 plus pi meter, dan sisi bawah jendela dan juga diameter setengah lingkaran tersebut adalah 8 per 4 plus pi. Begitulah penyelesaiannya. Semoga dapat dimengerti dan dipahami. Terima kasih. Dan sekian dari saya. Ya, memang soalnya cukup menantang ya teman-teman. Tapi
tetaplah bersemangat. Karena dengan matematika, kita bisa menemukan seluruh misteri di dunia ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga berguna ya.